Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita, ibadah yang disertai dengan kesembuhan dan kelepasan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk kasih setiamu yang selalu baru di dalam hidup kami. Kami percaya sebagaimana firman-Mu, orang-orang yang mencari Engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Itu sebabnya malam hari ini kami mau mengarahkan hati kami tertuju hanya kepada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, melalui ibadah malam hari ini, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan oleh Tuhan, bahkan yang mengalami beban yang berat akan mendapatkan kelegaan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami rindu, kami berdoa dengan sungguh. Ketika kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami memuliakan nama Tuhan, kami berjumpa dengan Tuhan. Bahkan ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan kami percaya firman-Mu itu akan memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami boleh bersukacita, bersorak-sorai malam hari ini. Dari awal, pertengahan, sampai akhir kami serahkan ibadah ini. Tuhan yang mengurapi hamba-hamba-Mu, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani malam hari ini. Dan kami mau Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Waktu selanjutnya saya serahkan Pak Yose yang akan pimpin pujian. Selamat malam Bapak Ibu jemaat Tuhan. Shalom. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu yang setia beribadah di doa kebaktian keempat, ibadah khusus kesembuhan dan kelepasan malam hari ini. Saya ingin menyampaikan satu salam. Salam dahsyat. Lebih semangat lagi Bapak Ibu. Bisa? Amin. Salam dahsyat. Salam mujizat. Sorak-sorai itu Tuhan kita. Haleluya. Malam hari ini mari kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan karena Dia sudah menyelamatkan kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita, dan memberkati kita. Segala pujian, syukur bagi Dia, Yesus Kristus Tuhan. Kau Tuhan, mari bersama. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian syukur, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah
pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidup. Kita akan menyembah Tuhan Yesus seumur hidup kita. Katakan amin. Bapak Ibu semua adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Katakan kembali amin. Oleh karena itu, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, itu semua Tuhan sediakan. Karena Dia adalah Tuhan yang heran bagi kita semua. Jalan hidup orang benar diterangi cahaya firman Tuhan. Ya, tepuk tangan bersama-sama. Mari bersama. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. sebab tangan amin jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Betapa heranlah, Betapa heranlah, 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 betapa heranlah, heranlah. Apa yang tak diduga diberi oleh sabdanya. Betapa heranlah, heranlah, betapa heranlah, betapa heranlah, 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 betapa heranlah, heranlah. Apa yang tak diduga diberi oleh sabdanya. Betapa heranlah, heranlah, betapa heranlah, betapa heranlah, heranlah,
Sorai bagi Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang heran. Karena dia adalah juga Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Katakan Allah sanggup. Bersama-sama, Allah sanggup. Allah sanggup. Bangkit berdiri dengan saya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Ya. Bersama. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Angkat tangan kita. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Dulu, sekarang, selamanya. Kuasa Tuhan tidak berubah. Katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Oleh karena itu, hanya ada satu nama yang olehnya kita beroleh selamat, beroleh kepastian, dan beroleh pengharapan, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana. Panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Mari bersama. Saat tiada jalan, hadapi Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kehidupan, pahitnya kenyataan, dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban.
berikanku kepastian. Lagi Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. cepat sendiri menyanyikan pujian ini bersama. Haleluya. Ya Tuhan. Yesus, terima kasih. Pahitnya kenyataan. Haleluya. Ya Tuhan. Ada Yesus di sana. Yesus. Angkat tangan tinggi-tinggi. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Yesus. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku Hanya nama Yesus. hanya nama Yesus, Ya Tuhan. hanya nama Yesus, Nama Yesus. hanya nama Yesus, Kepastian. berikanku Terima kasih. kepastian. Yesus. Yesus. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku Hanya nama Yesus. hanya nama Yesus, Hanya nama Yesus. hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku Dia ada di sini. Sedang melihat kita berdoa memuji Tuhan. Berikan pujian kita pada Dia. Hanya nama Yesus, nama Yesus berkuasa, nama Yesus ajaib,
ajaib, berkuasa, dahsyat, luar biasa. Haleluya. 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 Nama Yesus. Yesus. Panggil dia Yesus. Lupa akan satu nama pribadi yang dahsyat, perkasa, besar, ajaib, luar biasa, yaitu namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Di tengah-tengah ibadah yang keempat pada petang hari ini diberi kesempatan bila mana Bapak Ibu atau Saudara ada yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, berbagi pengalaman. Saya memberi waktu dan kesempatan. Mari cepat. Ada yang ingin bersaksi? Silakan. Singkat cepat ya 3 menit Ya. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya tuh seminggu yang lalu, kepala saya tuh bunyi terus. Kalau tidur bunyi, kalau jalan bunyi terus sampai saya tidak kuat. Baik saya mati aja begitu. Tidak kuat, bunyi ngeses terus gitu. Lalu saya tanya sama dokter itulah, saya pergi dokter spesialis, itu apa namanya, dokter saraf. Oh ini kena saraf. Ini harus dibuat, kasih obat, tetap bunyi. Malam tidur tidak bisa bunyi terus. Saya sampai, waduh, belai ini. Tapi saya ingat, saya dibilang sama teman saya, hati-hati loh kok, aku kini konco. Nah saya mumet kalau kue terus, vertigo, orang iso mari-mari sampai saya wonge. Terus begini, saya tidak percaya. Saya ingat bahwa Tuhan itu baik. Tuhan Yesus baik, dia bisa menyembuhkan. Lalu saya itu tersungkur itu toh, saya berdoa namanya orang Pandu. Malam masih sakit, tapi saya percaya bahwa Tuhan sekali temu mesti menyembuhkan. Tidak mungkin tidak. Waktunya kita ada terus saya berdoa, meskipun sakit, bunyi terus berdoa saya. Nah tadi pagi itu saya kan sakit. Saya kan kalau pagi itu minggu ke gerejanya Progo itu. Saya di situ kan sudah lama di situ. Saya bertuhan, saya akan pergi ke tempat kebaktian. Beri kesembuhan sekali di Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus akan sembuh. Percaya saya kasih punya urapan, saya mandi. Lah kalau ringan. Lah lagi saya masih sakit loh. Saya berdoa Tuhan, saya akan pergi kebaktian keempat. Tolong Tuhan berikan kesembuhan. Dan sekarang nyatanya sembuh, hilang, tidak ada suaranya. Tempoh hari itu waduh, suara bengung seperti tidak karuan, tidak dengar suara sama saya itu. Kepengen, biar mati saya gini nih. Nah sekarang Tuhan menyembuhkan, berarti kita tetap percaya bahwa Tuhan itu berkuasa dan Tuhan itu baik. Dalam apapun kalau kita percaya akan terjadi kesembuhan. Sekian, terima kasih. Puji nama Tuhan. Tuhan kita Allah yang dahsyat, yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Haleluya. Sebentar kita akan mengembalikan persembahan persepuluhan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu para kolektan yang sudah bertugas untuk dapat mempersiapkan diri. Saya akan membacakan di dalam kitab Maleaki pasal yang ketiga ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapak Majelis Anantawa Wirawan,
akan berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Mari kita akan berdoa. Tidak ada Allah lain selain Engkau ya Bapa di surga, yang selalu menyertai dalam kehidupan kami hari lepas hari, tak pernah Kau tinggalkan kami. Oleh sebab itu hati kami sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, atas segala pertolongan demi pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan kekuatan, Engkau selalu menopang kami dalam kehidupan kami. Hati kami penuh ucapan syukur Tuhan, kalau malam hari ini kami boleh ada, sebagaimana kami ada, kami boleh sehat, kami boleh kuat, kami boleh mengikuti akan ibadah yang keempat pada malam hari ini. Sebagai ungkapan syukur kami Bapa, kami mau taat kepadamu untuk mengembalikan 1/10 dari segala berkat yang sudah kami terima. Dan kami membawa persembahan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati dan menguduskannya, dan dipakai untuk pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu malam hari ini. Kiranya Engkau berkati dengan limpah juga hamba-hamba-Mu yang menolong kami dalam mengambil persembahan ini. Tuhan juga berkati dengan berkat yang terbaik. Kami bersyukur malam hari ini. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. berdiri, Bapak Pendeta Onan Dwi Lukito akan menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, di pertengahan ibadah yang keempat pada malam hari ini, di minggu pertama bulan Oktober, di mana tangan hamba-Mu ini mengangkat
persembahan dari anak-anak-Mu, baik persembahan ucapan syukur maupun persembahan persepuluhan, sebagai tanda cinta kami kepada Tuhan, sebagai tanda cinta kami kepada pekerjaan Tuhan, sekaligus sebagai tanda ucapan syukur dan ketaatan kami kepada Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, persembahan yang ada di tangan hamba ini, kini hamba memohon agar kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan menguduskan dan menyucikan, serta berkenan menerimanya. Berkati anak-anak-Mu yang telah memberi dengan penuh hormat kepada Tuhan, penuh cinta kepada Tuhan. Kini hamba juga berdoa untuk majelis bendahara yang Tuhan percaya di dalam setiap pengelolaan atas persembahan ini. Biarlah oleh pertolongan Tuhan, semua persembahan yang ada hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha pekerjaan, baik itu mikro, kecil, menengah, besar, semuanya diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa serta menyerahkan persembahan ini sepenuhnya di dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Sebentar firman Tuhan akan ditabur oleh hamba Tuhan, Bapak Kepala Senior, Bapak Pendeta Dr. Indrawan Elias. Satu buah pujian. Iman kita percaya hanya kepada Tuhan. Lewat lembah kekelaman, percaya kepada Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya. Bersama. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Haleluya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Bapak Pendeta Indrawan Elias, kami persilahkan. Makasih ya Bapa. Kami tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan kami yang hidup. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang menyertai kami senantiasa. Bukan satu hari, satu minggu, satu bulan, satu tahun, tetapi penyertaan Tuhan Yesus Kristus adalah sampai akhir zaman. Malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan sendiri. Hanya berkat Tuhan lewat firman itu saja yang dapat dilimpahkan. Dan Tuhan Yesus Kristus saja yang dipermuliakan di tengah-tengah kami semuanya. Bukan siapapun yang ditinggikan, tetapi hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang dihormati, dipuji, dan dipuja. Haleluya. Karena di dalam nama itulah hamba berdoa untuk firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Selamat malam. Shalom, saudara. Puji Tuhan, salam dahsyat. Saudara-saudara, salam dahsyat ini memang saya lihat dari Alkitab sebetulnya.
Tetapi yang jelas, saudara, yang disebut dahsyat ini betul-betul Tuhan itu dahsyat. Nah, oleh anugerah Tuhan, saya dan istri, karena memperingati pernikahan saya hanya berdua saja dengan istri, kami pergi ke luar negeri. Tapi malam hari ini saya tidak mau menyaksikan, saudara. Cuma saya hanya mau katakan, di suatu hari, di suatu sore, betul-betul Tuhan menyatakan kedahsyatannya, saudara. Betul dahsyat. Nah, kalau saya bicara begini ini sampai detik hari ini, mengingat kedahsyatan Tuhan itu, lalu saya hanya berkata, Tuhan, kalau ada hal-hal yang aku salah, aku dosa, aku keliru, oh Tuhan, kuduskan, ampuni, dan segala macam yang ada pada diriku, Tuhan yang kuduskan. Karena begitu dahsyat, saudara. Nanti lain kali saya mau saksikan, kenapa kok dahsyat itu. Saya mau saksikan, saudara. Betul, luar biasa. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama untuk kita renungkan lewat firman Tuhan ini mengenai, tetap kembali mengenai soal sakit penyakit. Tetapi bukan sakit penyakit itu yang kita akan bicarakan, salah satu penyebab sakit, saudara. Salah satu penyebab, ada berbagai faktor yang menyebabkan seseorang sakit, saudara. Nah, banyak orang Kristen yang gebyah uyah menggeneralisasi, oh sakit itu dosa. Asal sakit dosa, itu gebyah uyah. Tidak betul sama sekali sebetulnya. Karena apa? Begitu kita percaya dengan sungguh hati menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat kita, bahkan tabib kita, oleh karena bilur-bilurnya menyembuhkan kita, maka sebetulnya, saudara, dosa sampai sakit, kelemahan apapun sudah diangkut oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan karena dosa. Loh, kalau saudara kena flu, kayak tadi, kesaksian tadi ya, kepala pusing, dengung, denging, segala macam, masa ya lalu divonis dosa? Tidak mungkin. Anak Tuhan Yesus Kristus yang sungguh-sungguh, mungkin kena flu, kena pilek, kena batuk, waduh ini dosa. Bukan. Nah, ada salah satu penyebab, saudara. Di luar beberapa faktor penyebab itu mengenai sakit penyakit ini. Mari kita baca ya, di dalam 2 Tawarikh. 2 Tawarikh pasalnya yang ke-26. Saya baca mulai dari ayat 3, 4, dan 5 ya, saya baca ya. 2 Tawarikh pasal 26 dimulai ayat 3. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Ia mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Oh, ini orang ini bernama Usia. Saudara, sejak usia muda 16 tahun sudah diberkati Tuhan. Nah, orang ini, Usia ini adalah orang yang patuh kepada Tuhan, takut akan Allah, berbakti kepada Tuhan, ikut pengajaran yang diberikan oleh baik nabi maupun imam, saudara. Pengajaran-pengajaran yang benar dari firman Tuhan itu diikuti, diterima dengan baik oleh Usia. Selama mengiring Tuhan dengan baik, waduh berkat itu dicurahkan berlimpah-limpah, saudara.
Perhatikan itu. Berkat Tuhan itu dicurahkan berlimpah-limpah. Nah, bukan saja berkat jasmani loh saudara. Sampai alat perang, nah dia raja ya. Jadi sampai alat perangnya. Coba dibaca pasal 26 ayatnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-15. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Wah, coba bayangkan saudara. Luar biasa. Orang yang diberkati Tuhan luar biasa, saudara. Karena memang Tuhan kita itulah Tuhan yang dahsyat. Tidak ada lain. Saya senang ibadah 4, saudara-saudara sekalian. Karena ibadah 4 ini bicara mengenai Tuhan kita yang dahsyat, saudara. Bukan sekedar huruf mati tertulis di atas kertas. Tetapi itu adalah Tuhan yang dahsyat. Nah ini usia ini mengiring Tuhan dahsyat saudara. Diberkati luar biasa. Nah saudara-saudara ini sekarang ini kejadiannya. Sudah mengiring Tuhan baik, diberkati Tuhan, termasyur, waduh saudara hebat kan? Nah ini kelemahannya orang, kelemahannya manusia ini. Mau anak Tuhan, mau orang bukan anak Tuhan, saudara, ini kelemahannya. Baca dengan saya ayat yang ke-16. Saya baca ayat 16 ya. Tetap 2 Tawarikh 26. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan seterusnya. Sombong, saudara, sombong. Kalau saya bicara ini lewat podium ini, roh, jiwa, dan tubuh saya sejak tadi di rumah sampai masuk di podium ini, duduk di sini, saya itu hanya berdoa Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai saya ini tinggi hati, sampai sombong, sama sekali jangan Tuhan. Bukan saat ini juga, tapi setiap hari dalam kehidupan saya, di rumah, dimanapun juga, saudara. Karena sombong ini saudara, apa yang terjadi saudara? Ini usia ini ya, diberkati Tuhan. Orang takut sama Tuhan, ngiring Tuhan, terima ajaran Tuhan, setia. Baik Sakaria, ada imam yang lainnya, wah setia. Dengar, masuk hati, terima ajaran firman Tuhan. Tuhan membalas dengan berkat-berkatnya. Sehat walafiat, luar biasa. Tapi terus sombong, saudara, sombong. Apa yang terjadi, saudara? Ayat 19. Baca ayat 19. Tetapi Usia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluat terhadap para imam. Timbullah penyakit kusta pada dahinya. Loh, kena sakit saudara, nggak main-main, sakit kusta. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang yang namanya sakit kusta itu tidak baik saudara. Kalau zaman dulu itu berat sekali. Sakit kusta itu sakit berat, sakit parah. Kenapa kok parah? Terus ya, ayat 21 saya baca satu kalimat saja. Ayat 21, Raja Usia sakit kusta sampai kepada hari matinya.
Tidak ada healing, tidak ada deliverance, tidak ada kelepasan, tidak ada kesembuhan, tidak ada mujizat. Saudara, mbok sembayang, mbok minta sama Tuhan, mbok berteriak sama Tuhan, tidak ada jawaban. Sakitnya tetap sakit, akhirnya mati, saudara. Mati dalam sakit. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyebabnya judi, zina, miras, manipulasi uang, korupsi, membunuh orang. Enggak loh. Enggak ada itu, saudara. Karakter itu enggak ada. Hanya satu, sombong. Waduh, saudara. Begitu sombong, apa yang terjadi, saudara? Seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh dituntun Tuhan, diberkati Tuhan, disayang oleh Tuhan, akhirnya jadi sombong. Tuhan tidak tanggung-tanggung, saudara. Tidak ada belas kasihan, tidak ada belas kasihan, tidak ada toleransi loh, tidak ada toleransi loh, dengar, tidak ada toleransi loh, langsung sakit. Beberapa waktu yang lalu, saudara, ada seorang aktivis gereja, suami istri, aktif, mengorbankan waktunya cukup baik, uang juga diberikan persembahan cukup baik, sampai perpuluhan pun diberikan cukup baik, semuanya baik, aktif mendukung hamba Tuhannya, mendukung gerejanya, luar biasa. Dia punya toko persis di pinggir jalan, suami istri, buka toko hanya kecil saja. Tapi karena dia patuh kepada Tuhan, ikut Tuhan dengan baik, saudara, diberkati. Persis seperti usia, diberkati, saudara, berkati. Bukan orang sekolahan, saudara. Jadi, saudara kita ini dengan tokonya itu betul-betul dilimpahi berkat. Dilimpahi berkat luar biasa. Sampai kemudian betul-betul dia punya duit, menyokong gereja, waduh lebih hebat lagi. Namun saudara, ada namunnya. Mulai tinggi hati itu mulai keluar. Ini terjadi betul saudara, tinggi hati itu mulai keluar. Loh, tandanya apa? Tandanya saudara, dia mulai seolah-olah menjadi penguasa di gereja itu. Oleh karena duitnya ini, apa-apa dia yang sponsori dia. Mau ada aktivitas, ada apa, sampai hadiah apa saja, dia yang beli. Tidak ada panitia yang beli, tidak ada majelis gereja, bendaharanya keluar uang, dia yang beli. Sudah tidak perlu pakai gereja-gereja minta uang, saya akan berikan uang ini. Sampai pembetulan gereja, apa, dia yang betulin, saudara. Ya, diberkati Tuhan, kan betul kan? Tapi dari situ lalu sedikit tinggi hati mulai. Ada apa-apa yang kurang baik, wah, mulai diperintah-perintah. Sampai terakhir dia marah sama Pak Gembalanya. Hamba Tuhannya ini dimarah-marahin. Pak Pendetanya ini dimarah-marahin. Waduh, saudara. Jadi tidak ada hormat-hormatnya sama sekali. Waktu saya melihat seperti itu tuh ya, melihat kejadian seperti itu ya, saudara tahu enggak? Saya lalu ingat cerita Usia ini. Wang imam-imam itu dimarahin sama Usia ini. Gara-gara dia sukses, berhasil, semuanya hebat. Gak peduli, mau gembala, mau pendeta, dimarahin. Saudara-saudara. Kalau tidak bisa kerja, dia yang ngerjakan. Waduh, bukan main, saudara. Saya nggak cerita panjang ya. Apa yang terjadi, saudara? Ini laris ini, luar biasa. Apa yang terjadi, saudara? Matanya tanpa sakit katarak atau tanpa mungkin kena pengaruh gula atau apa, tiba-tiba satu pagi hari biasa pagi hari, di toko itu tiba-tiba buta.
Loh ini benar, sudah buta matanya. Coba. Waduh, dia kagetnya luar biasa, dia merayap-rayap jalan, dia minta tolong istrinya, apa segala macam. Tapi saudara tahu setelah buta itu, sudah buta itu saudara. Mau didoakan, tidak perlu doa, saya bisa berdoa, coba. Loh, saudara pikir ada orang Kristen semacam itu? Ada yang saya beritahu ini sekarang ini ada, buta. Dan bukan itu saja saudara, toko yang tadinya mumbul-mumbul tinggi-tinggi ya, tokonya yang tadinya, waduh uangnya luber-luber, merosot sampai sepipi, saudara. Dan terakhir dia mati. Lo minta maaf loh, saya cerita di podium ini, saya cerita di mimbar ini, bukan cerita yang negatif, tapi cerita model seperti Alkitab ini. Kalau Alkitab katanya Pak Indrawan cuma cerita Alkitab, lo enggak loh, saya melihat dengan mata kepala. Saya melihat sendiri loh peristiwanya, kejadiannya. Makanya saya itu selalu saya bilang, tanya sama istri saya juga. Ini mulut saya ini bukan ngomong panjang lebar tidak, tapi mulut ini kalau mengingatkan itu sudah entah berapa puluh kali. Ngingatkan apa? Ngingatkan mari kita selalu datang kepada Tuhan. Merendahkan diri terus kepada Tuhan. Sudah tidak perlulah manusia memuji, memuja, meninggikan, tidak perlu itu. Bikin pesta pora apa, tidak perlu. Buat apa? Lebih baik yang ditinggikan itu Tuhan. Daripada kamu habis. Wah, saudara, ngeri. Ini. Nah, lalu bagian berikutnya. Ini yang aneh, saudara ya. Bagian berikutnya. Begitu Raja Uzia ini mati di Alkitab ini ya. Kena kusta ini. Begitu Raja Uzia ini mati, dikubur, mati. Nabi Yesaya itu dapat penglihatan, saudara. Lah penglihatannya ini aneh di seluruh Alkitab, satu-satunya penglihatan ada di sini. Coba kita buka kitab Yesaya. Bagi saudara yang ikut Gema, namanya Gema di gereja ini. Wah, saudara, saya di luar negeri, saya lihat, saudara, gereja kita ini kalau sudah ikut Gema ya, waduh, saudara, terima kasih lah, terima kasih. Sayang kalau saudara tidak ikut, sayang, sungguh sayang. Ini dunia sudah gak tahu bagaimana ini. Nanti lain kali saya mau cerita juga. Saudara, di Yesaya, itu Yesaya pasal 6 ini. Uzia mati, saya baca ayat 1 ya. Yesaya 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku, ini Yesaya, melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ini tidak main-main, penglihatan ini tidak ada, saudara. Saudara baca lagi, nanti kalau ini kan kita ini Oktober kan, tinggal 2 bulan, November, Desember, habis sudah Alkitab ini, 1 tahun bagi saudara-saudara yang ikut, ibadah 1, 2, 3, 4, ya memang betul ikut baca Alkitab ini, sampai Desember akhir, habis, selesai. Waduh, Tuhan Roh Kudus sudah bilang sama saya, kamu Indrawan, itu orang-orang yang ikut Gema, adakan selebrasi. Wah, saya bilang Tuhan, saya pasti mengadakan. Saudara, itu Yesaya melihat Tuhan di atas maha tinggi, di sorga, maha tinggi. Ya memang Tuhan saja yang maha tinggi, manusia tidak bisa tinggikan diri, tidak bisa manusia. Manusia tinggikan diri, dia jatuh, dia hancur. Tapi Tuhan yang memang harus ditinggikan, memang Tuhan yang maha tinggi, saudara. Itu jelas. Nah, dia pencipta, dia yang mencipta saya dan saudara. Lalu kemudian, lah ini saudara, jubahnya itu, ini yang maha tinggi di sorga ini, jubahnya itu sampai ke bait Allah.
bait Allah itu mana? Sampai di gereja Tuhan. Sudah tahu, jubah itu sampai di gereja Tuhan. Kalau sekarang ini. Satu kali ada satu perempuan, saudara, kata Tuhan Yesus Kristus, zaman Tuhan Yesus Kristus waktu menginjil, sakit pendarahan 12 tahun kan, saudara kan pernah dengar kan ini, sakit pendarahan 12 tahun, berobat, punya duit, berobat, gak sembuh, marah, makin parah, duitnya habis, gak bisa ke tabib lagi, beli obat lagi, gak bisa, saudara, gak bisa. BPJS kita aja jebol, gak karu-karuan. Sekarang utangnya tuh triliun, ya, saudara. Gak tahu gimana nutupnya itu, gimana gak tahu. Sakit-sakit yang berat seperti kanker segala macam sudah kurangi. Rumah sakit, wah banyak nolak, waduh berat, saudara. Nah ini perempuan 12 tahun gak punya apa-apa, sudah. Gak bisa lagi, dengar Yesus datang. Waduh, ini pengharapan satu-satunya, sudah. Saya mau datang. Sudah tahu apa yang terjadi? Tuhan Yesus gak melihat loh, karena dikerubutin orang. Wanita ini bilang, asal aku bisa menjamah jubahnya, asal aku bisa pegang jubahnya saja, cukup. Jubahnya saja aku pegang, cukup. Betul, sukses dia, pegang jubahnya. Begitu pegang jubahnya, pendarahannya berhenti, sembuh total. Jadi apa jubah Tuhan Yesus itu? Itu menggambarkan kuasa. Yose dengan singer tadi sudah berkata, kuasanya tidak berubah. Itu sebabnya saudara di gereja ini ada HDM. Tahu nggak saudara? Gereja ini bukan hanya sekedar khotbah. Gereja ini bukan hanya sekedar penyampaian ahli-ahli, mau teologi mau apa, itu betul satu sisi. Tapi teologi tanpa kuasa Tuhan, huruf mati. Tidak ada apa-apanya. Saya kasih tahu, siapapun. Tapi jubahnya Tuhan sampai di gereja itu artinya apa? Setiap orang yang percaya, apalagi hamba Tuhan, perlu kuasa Tuhan. Dan kuasa itu terjadi, kata Yesus, apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan memperoleh kuasa untuk menjadi saksiku. Wah, dahsyat saudara. Nah, dengan adanya HDM ini, saya sangat berterima kasih karena kuasa Tuhan itu mengalir dari gereja ini sampai di ibadah 4 malam hari ini. Baris demi baris di mana saudara duduk, pribadi demi pribadi di mana saudara duduk. Malam ini juga kuasa jubah, kuasa Tuhan Yesus Kristus itu mau menjamah saudara. Ini tidak hanya di sini loh saudara, mengalir. Lu kok bisa mengalir gimana Pak? Cobalah saya cuplik sedikit kesaksian yang saya alami. Cuplik kesaksian ya, mengalir ini keluar. Jadi bukan di sini saja. Ini kuasa seperti aliran air hidup itu gerojok keluar. Itu seperti dilihat oleh Yehezkiel itu. Air itu keluar. Terus mengalir kemana saja. Tahun 2016 saya dan istri saya melayani di cabang kita Batam. Cabang kita di Batam, saudara. Begitu kita turun dari pesawat di saya keliru. Kita bukan turun di pesawat. Kita naik ferry dari Singapura ke Batam. Jadi kita naik ferry dari Singapura sampai Batam. Di Batam lalu dijemput sama hamba Tuhan kita di sana di Batam itu yang bertugas. Begitu kita dijemput naik mobil, begitu kita berjalan, lalu hamba Tuhan ini bilang begini, Pak Indrawan, saya tidak antar ke hotel langsung, lu terus mau kemana ini? Mari Pak kita ke rumah sakit. Loh, siapa yang sakit? Ini sekretaris pengurus kami. Loh, kenapa? Beberapa hari sebelum Bapak datang di sini, dia naik sepeda motor, di dalam dia ini berusaha, bekerja, cari, suaminya bekerja, dia ya bekerja, jadi suami istrinya bekerja, dia cari sebisa-bisanya, dia jual apa, macam-macam lah, naik sepeda motor, ditabrak sama mobil, saudara. Pendarahan di kepala, besar-besaran, dioperasi di Batam, kepala ini dioperasi. Waduh, bagaimana Pak? Ya kita ke rumah sakit aja.
Walaupun saya enggak kenal, enggak tahu siapa taci ini siapa, sekretaris ini siapa, enggak tahu. Saudara. Ke rumah sakit. Jadi saya sama istri ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit hanya satu orang yang diperbolehkan masuk. Ya sudah saya masuk. Pendeta kita di Batam enggak boleh, istri saya juga tidak boleh. Saya masuk. Kalau nanti mau ya gantian aja. Saya masuk duluan, saudara. Saya ada di situ. Aduh, saudara. Kejang dalam keadaan tidak sadar. Sama sekali. Diperban darah ini. Perban. Kejang. Diikat kaki, diikat tangan, diikat karena dia kejang. Ini pendarahan di otak. Sudah dioperasi, pendarahnya masih keluar, saudara. Kejang. Saya melihat gitu. Si susternya bilang, Bapak, jangan lama-lama, mau berdoa saja. Iya, baik sus, memang tujuan saya berdoa, tidak apa-apa sus. Nah, saya berdoa saudara. Saya keluar, mungkin kalau ada yang masuk, kalau tidak salah istri saya juga ikut masuk, gantian begitu. Dah. Saudara pikir dengan kondisi itu bagaimana? Tahu nggak saudara? Nggak ada harapan. Lo kepala lo, coba, saudara kepala lo. Tahun lalu, 2017, saya ke sana lagi melantik evangelis. Itu full timer kita lantik jadi evangelis di sana, di Batam. Tahun lalu, saya dan istri saya datang lagi ke sana. Waktu pelantikan selesai, saya didekati, saya disalami. Pak, ingat saya? Loh, siapa ya? Loh, Bapak doakan saya loh Pak. Loh, kapan itu? Loh, waktu saya di rumah sakit, saya tidak sadar. Tapi saya dengar dari Pak Pendeta. Pak Pendetanya datang ke saya, Pak Indrawan, ini yang kecelakaan itu. Waduh. Loh, saudara tahu, apa ini tidak kuasa Tuhan? Saudara, apa tidak kuasa Tuhan? Siapa yang butuh kuasa Tuhan malam hari ini? Jangan saudara sepelekan loh. Saya ini loh, saya tadi katakan tadi permulaan, saya baru pulang dari luar negeri, di salah satu hari sore itu, saya kan bilang saya mengalami kedahsyatan Tuhan. Betul, Tuhan itu real, Tuhan itu nyata, betul. Sampai saya ini berdoa untuk orang Jepang itu sendiri juga. Saya berada di Jepang. Saudara, ini kuasa ini. Saya bukan main bangga-banggakan gereja ini, enggak loh. Yang kita banggakan hanya Tuhan Yesus Kristus, saudara. Hanya Tuhan Yesus Kristus seperti nyanyian tadi. Hanya nama Yesus. Betul enggak? Sembuh itu Batam. Tahun lalu itu. Tahun ini saya diteleponi kembali, Pak, kita mau gabungan Pak, coba tolonglah. Kalau bisa Desember, enggak mungkin. Desember sudah enggak mungkin. Saudara, apabila jubah Yesus ada di bait suci, maka jubah itu adalah kuasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kuasanya ada, dahsyat saudara-saudara sekalian. Tidak tahu pekerjaan saudara bagaimana, saya tahu banyak pergumulan. Indonesia sekarang banyak pergumulan. Saya di sana, waduh televisi, berita koran, memberitakan mengenai Palu. Bukan main. Bukan aja kena tsunami, gempa bumi. Itu satu desa itu bisa bergeser beberapa ratus meter. Misalnya gereja ini terus bergeser beberapa ratus meter, saudara. Coba bayangkan. Dan sekarang itu, saudara, penderitaannya bukan main di sana. Saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan di Palu saja, bukan di Lombok saja.
Sekarang ini loh, kalau saya bicara di sini waktu saya perjalanan ke luar negeri ini ke beberapa tempat itu loh, saya melihat sendiri, mata kepala saya sendiri. Waduh, ini apakah zaman akhir betul sudah? Hebat kondisinya yang mengkhawatirkan manusia, kondisi-kondisi yang menakutkan manusia saat ini. Bukan main. Jadi saya bilang, Tuhan terima kasih. Kalau di gereja kami Tuhan cuma ya kumpul beberapa ribu orang saja, tapi dari berapa ribu itu entah cuma berapa ratus saja yang mau setia baca Alkitab. Waduh terima kasih Tuhan. Kalau apa? Sebab kalau ngelihat semuanya ini, apabila nanti dunia ini memang betul hancur lebur, kemana mereka itu yang tidak pegang ini? Mau pegang apa saudara? Pegang dokumen, pegang ijazah. Saya punya ijazah doktor saya, tidak laku saudara. Di hadapan Tuhan sampai di sorga tidak akan laku. Yang laku hanya pegang ini loh saudara. Ini loh firman Tuhan. Ini loh. Saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus malam ini, ada kuasa Tuhan. Saudara datang tak pasti punya kebutuhan. Saya berdiri di sini, toh saya juga masih ada kebutuhan. Siapapun punya kebutuhan. Pak Enoh yang mendoakan juga punya kebutuhan. Saya ikut mendoakan, saya juga punya kebutuhan. Saya menggembalakan di sini puluhan tahun, saya juga punya kebutuhan. Tapi saya tahu dan saya percaya satu hal, sampai detik hari ini, Tuhan Yesus Kristus, Yahweh di perjanjian lama, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta, Bapa itu, yang saya percayai oleh Roh Kudus yang memeteraikan iman saya kepada Tuhan, maka Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa. Dahsyat. Oleh karena itu kalau kita bilang salam dahsyat itu memang betul. Sayang kalau saudara tidak mengalami, ya saudara tidak bisa mengalami apa itu kedahsyatan Tuhan. Betul-betul itu. Betul-betul itu dahsyat. Tapi waktu tanggal 1 September, saudara, tanggal 1 September, di ruangan saya, itu tidak malam itu, sore hari, saya bertekuk lutut, tidak perlu niru-niru saya tidak mengajarkan ini ya. Saya bertekuk lutut, muka saya ini saya cium ubin, muka saya tempelkan di ubin, dari dahi sampai muka saya tempelkan di ubin, berlutut tempel ubin, tanggal 1 September. Dan ternyata luar biasa saudara, selesai itu, wah tiba-tiba seperti alam semesta itu bergerak, saudara. Nah, saya tidak mau saksikan lebih jauh. Ketika saya melihat semua itu, alam semesta ini bergerak. Salah satunya hujan turun luar biasa. Tapi macam-macam alam semesta itu. Bunyinya menggelegar segala macam. Jadi saya tahu. Setelah itu besok-besoknya tidak ada awan atau alam itu tidak ada, yang begitu tidak ada, saudara. Saya hari Jumat pulang juga saya hanya berdoa jangan terjadi apa-apa, semua lancar sampai di Ahmad Yani, Jenderal Ahmad Yani itu lancar semua, tidak ada apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 September itu saya melihat, waduh dahsyat. Gak taunya waktu dalam perjalanan saya juga, saya menghadapi sesuatu yang Tuhan berbicara begitu dahsyat. Jadi betul Tuhan itu dahsyat saudara. Bagaimana orang yang mengalami itu bisa mau menyangkalinya, mau menghindarkannya, mau tidak baca Alkitab ini dengan setia, mau tidak berdoa dengan setia, mau tidak memuji menyembah Tuhan dengan setia. Saudara-saudara sekalian, dengan keadaan dunia seperti yang sekarang ini, malam hari ini, nanti Pak Enoh akan berdoa. Di mana tadi Yose menyanyi, mari Yose kita menyanyi lagi. Hanya nama Yesus yang beri kepastian.
beri pengharapan. Apa saja yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara malam hari ini, saya tidak ekstrim-ekstriman gereja ini saja yang ada kuasa Tuhan, bukan itu loh ya. Jangan saudara salah paham dengan saya. Oh, gereja lain tidak ada kuasa Tuhan. Jangan salah paham. Gereja lain barangkali juga memiliki sama dengan yang kita ini. Cuma saya mau tekankan lewat firman Tuhan ini, kalau Tuhan kita itu di sorga, di tempat maha tinggi, tapi jubahnya sampai di bawah ini, kita nggak melihat kuasa Tuhan ada di gereja Isa Al-Masih Jemaat Pringgading ini, mengalir, menjamah, bukan di sini saja, meluber keluar yang saya katakan sampai ke Batam, sampai ke luar negeri kemana saja, dibawa oleh siapa saja yang menjadi orang yang memang mau untuk memberitakan kebenaran firman-Nya. Luar biasa. Hanya nama Yesus, bagi Bapak Ibu yang mengharap nama Yesus untuk Tuhan kita menjamah dengan kuasa-Nya, percaya malam hari ini. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berdiri. Mari kita berdiri. Apapun kebutuhan saudara, malam ini adalah bukan malam yang kebetulan saudara. Saya tahu roh Tuhan mau mengistimewakan malam hari ini saudara. Jangan lewatkan malam hari ini, detik ini, walaupun cuma beberapa menit, jangan. Kalau saudara yang sudah diberkati, tetap mohon Tuhan berkati saya, perkuat saya, teguhkan saya. Jangan sombong, jangan tinggi hati. Kalau sudah sukses, sudah hebat, jangan sombong, jangan tinggi hati. Itu aja syaratnya. Kalau tidak sakit parah, sakit sampai mati dalam kondisi sakit, sakitnya parah. Mari kita nyanyi, hanya nama Yesus. Pak Eno nanti akan mendoakan saudara ya. Hanya nama Yesus. Kepada Tuhan Yesus Kristus, firman-Nya sudah disampaikan, kuasa-Nya tidak pernah berubah, tidak pernah berubah, baik pada zaman dahulu sampai sekarang ini, kuasa-Nya tetap tidak berubah. Engkau yang sekarang ada pergumulan, apa kebutuhanmu sekarang? Silakan mulai berdoa. Biar song leader singer pelan-pelan menyanyikan ini, hanya nama Yesus.
Tidak boleh nama lain. Tuhan Yesus Kristus. Silakan mulai bawa dalam doa. Pada engkau saat ini tidak ada jalan. Perhatikan baik-baik pujian ini. Sambil engkau mengarahkan apa kebutuhanmu kepada Dia. Sakitkah? Ada yang sakit tubuhnya. Mungkin ada rohnya yang sakit rohaninya. Bawa kepada Dia. Ekonomi, rumah tangga, bahkan ada kandungan-kandungan yang tertutup. Datang kepada Dia. Bahkan sampai kepada yang mencari pasangan hidup, memohon kepada Tuhan. Kalau ada ikatan-ikatan dari dunia ini, dari tabiat daging yang buruk, pada Dia dilepaskan. Percaya, nama Yesus tidak ada nama yang lain. Dia Tuhan yang hidup. Firman sudah disampaikan. Firman yang sudah disampaikan oleh hambanya, dengan kuasa kekuatan Roh Kudus, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan akan berhasil. Malam ini akan berhasil. Nikmati nama ini, nama yang berkuasa, nama yang dahsyat, nama yang tidak main-main. Ketika engkau menyebut nama ini, aliran-aliran kuasanya, Roh Kudus itu turun, menjamah, melawat kebutuhanmu. Engkau melihat Bapa, engkau melihat bukan saja ada gedung ini, ibadah ini Tuhan juga dipancarkan lewat live streaming. Di sana banyak orang-orang yang juga berdoa, memohon uluran tanganmu, jubah yang berkuasa itu. Kalau aku memegangnya, sakit penyakit pun sembuh. Dan malam ini, lihat karya Roh Kudus di dalam namanya, nama Tuhan Yesus Kristus, yang akan bekerja, melakukan yang tidak mungkin, dibuat jadi mungkin. Bapa, ya Bapa, Bapa yang di surga, kami berseru, berteriak kepadamu. Firman-Mu tidak mati Tuhan. Firman-Mu berkuasa oleh Roh Tuhan sendiri. Malam ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, perkataan-Mu. Engkau melihat Tuhan jemaat-Mu ini, umat-Mu ini, sampai yang melalui live streaming, bahkan mereka yang datang membawa doa untuk keluarga, untuk teman-temannya yang sekarang sedang sakit, baik ada di luar negeri, baik ada di dalam negeri, di rumah sakit, di rumah. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Allah sendiri, tumpangkan tanganmu, tumpangkan tanganmu. Apa yang kau butuhkan, live streaming juga, tumpangkan tanganmu. Yang sakit, apapun sakitmu, apapun sakitmu, di mana sakitmu, dari tempat ini Tuhan, otoritas yang firman-Mu sudah sampaikan, Roh Kudus yang berkuasa
Roh Kudus yang punya otoritas. Izinkan hamba memakai otoritas ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sakit. Engkau yang sakit. Yang lewat live streaming. Oleh kuasa roh Tuhan sendiri. Sakitmu disembuhkan. Saya tolak. Saya patahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun sakitmu. Keluar. Keluar. Pergi. Sembuh. 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 Terima kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang bekerja Roh Kudus. Engkau yang mengalami kesulitan pada saat-saat ini. Ada beban di ekonomi, di pekerjaan, di toko, di pabrik. Dan engkau ketika bekerja sebagai karyawan atau sebagai pemilik, engkau tahu persis usahamu ini, keuanganmu ini. Akan ada yang menjual tanah, menjual rumah, ruko, gudang, pabrik, macam-macam. Engkau tahu Tuhan, Bapa, yang sebagai punya sumber berkat. Engkau melihat di sini, termasuk yang melalui live streaming. Curahkan Tuhan, bukakan gerbang-gerbang langit itu, curahkan atas mereka, diberkati, dibukakan jalan, dan kuasa-Mu memberkati atas umat-Mu ini, maupun yang melalui live streaming. Terima kasih Bapa. Engkau yang menguduskan hidup kami ini. Engkau yang memberkati hidup kami ini. Bukan hanya jasmani saja, rohani kami, Tuhan yang memberkati. Engkau melihat hati kami, pikiran kami. Firman Musa mengatakan, hanya Engkau Tuhan. Manusia tidak ada apa-apanya. Jangan tinggi hati. Jangan jumawa. Jangan sombong. Karena Dia Allah. Satu-satunya yang patut ditinggikan dan dimuliakan. Ulurkan Tuhan. Ulurkan tanganmu. Menjamah keluarga demi keluarga. Rumah tangga demi rumah tangga. Tuhan yang memberi shalom kepada mereka. Hidup dalam keutuhan, kerukunan atasnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berkaryalah Roh Kudus. Kuasa-Mu Kau kerjakan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang terikat. Baik yang di sini, melalui live streaming, yang terikat dengan narkoba, yang terikat dengan minuman-minuman yang beralkohol, minuman-minuman keras, mereka yang terikat oleh roh judi dan segala macam roh-roh dunia yang mengikat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari tempat ini saya ikat dan saya perintahkan keluar, lepas. Ya Roh Kudus, Roh Kudus yang memenuhi roh jiwamu di dalam tubuhmu, memeteraikan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita berhaleluya saudara. Refrennya saja, ku nyanyi haleluya. Ayo saudara, sungguh-sungguh naikkan itu. Naikkan. Roh Kudus biar bekerja lebih jauh.
dahsyat. Perbuatannya dahsyat. Ku nyanyi haleluya. Bapa di dalam surga, malam hari ini kami sungguh mengucap syukur lewat kebenaran firman-Mu yang telah ditabur oleh hamba-Mu. Kami jemaat-Mu di tempat ini, bahkan setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah lewat live streaming, iman kami makin diteguhkan. Bahkan kami makin mengenal bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus atas kedahsyatan Tuhan yang Tuhan nyatakan lewat kuasa Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Sehingga lewat kuasa Tuhan itu juga malam hari ini kami yang datang maupun yang mengikuti ibadah lewat live streaming, kami menerima jamahan Tuhan, kami menerima pertolongan Tuhan, kami menerima mujizat dari Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kini hamba berdoa, berkati hamba-Mu Bapak Gembala Senior yang telah menyalurkan berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kami. Berkati dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Berkati kehidupan dalam rumah tangga. Berkati kebersamaannya bersama dengan anak, menantu, cucu dengan keluarga besarnya. Keluar masuknya disertai dan diberkati oleh Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Bapak Evangelis Henok Hendro yang telah berdoa untuk kami semua. Tuhan terus memakai hamba-Mu ini makin hari makin mempermuliakan nama Tuhan, makin menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan ditinggikan lewat pelayanannya. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang lain yang sudah terlibat dalam pelayanan dalam ibadah keempat pada malam hari ini. Semuanya tanpa terkecuali berkatilah ya Tuhan. Pakailah mereka terus untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan yang telah kami terima lewat ibadah pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dipanjatkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Dengan saya, marilah tadahkan tangan kita di hadapan Tuhan sambil mengarahkan hati dan iman kita di hadapannya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita beribadah pada malam hari ini dan akan meninggalkan ruang ibadah ini, kini terimalah berkat kasih yang melimpah ruah dari Allah Bapa. Terimalah juga kekuatan, kuasa, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan pimpinan dari Roh Kudus dalam hidup pribadimu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, studimu, perjalananmu. Mulai malam hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Silakan duduk sejenak dan saat teduh. Tuhan memberkati.